formative years-nya di situ kok. Enggak. Itu pemikiran yang kesannya pandai, tapi itu tolol. Kenapa tolol? Hebat kali Bang Boy ini mah. Mengatain Rocky Gerung tolol, emang tolol kau. Hai guys, ada bersama Bang Boy. Gila, ILC punya mufakat yang jahat kepada Gibran. Mereka ingin apa yang terjadi waktu zaman Soeharto terjadi di zaman Gibran. Soeharto tumbang dan Gibran mau ditumbangkan lewat acara ini. Kita bahas, ini dia reaksinya. Kita dengarkan Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Karni. Saya agak tertipu malam ini. Karena saya nggak baca lagi judulnya, saya iyain aja ILC. Karena hari Senin lalu saya diskusi panjang dengan Pak Karni. Saya bilang dalam diskusi itu, Pak Karni berupaya untuk memahami keadaan opini publik menyangkut pemaksulan Gibran. Lalu saya bilang tidak perlu melewati proses konstitusi. Pak Harto jatuh tidak melalui proses konstitusi kok. Tapi dibisikin bahwa rakyat udah nggak percaya. Lalu Pak Harto percaya bahwa rakyat tidak lagi percaya pada dia. Lalu dia kata saya mundur. Saya bilang ikuti aja hal yang sama dengan saudara Gibran. Bahwa rakyat udah nggak percaya. Karena itu pembicaraannya, lalu Pak Karni bilang kita bahas ya hari Rabu. Saya iyain. Ternyata beda sama sekali. Padahal ada pepatah Latin bilang in vino veritas. Di dalam anggur ada kebenaran. Ternyata mungkin terlalu banyak wine malam itu. Tapi oke lah, akhirnya saya mau sambungkan aja nih karena niat jahat sekali kalian ingin menghalalkan perjuangan waktu menumbangkan Soeharto dilakukan untuk Gibran lewat acara ILC. Bagaimana mereka ingin memframing bahwasanya rakyat itu udah gak cinta sama Gibran. Rakyat itu gak mau dipimpin oleh Gibran. Itu maunya kalian kan? Coba lihat sekarang. Ya, mufakat jahat kalian berubah kan? Digagalkan kan? Ini kuasa siapa? Coba. Kuasa siapa selain kuasa Tuhan? Sambil minum anggur lagi kalian berbicara mengenai itu. Udahlah, mufakatnya jahat. Disertai dengan anggur lagi. Wow, ILC semakin parah. Semakin kacau. Judulnya, dulu Mulyono, kini Mulyadi. Semakin kau gini kan Kang Deddy, saya malah makin mantap untuk menjadikan dia suatu saat di presiden Indonesia. Gas terus Kang Deddy, ya, gas terus. Ya. Semoga bisa bersatu sama Gibran nanti. Sekali lagi, entah siapa wakilnya, entah siapa presidennya, kami akan mendukung berdua ini. Coba kita intip dikit ya. Apa pendapat dia mengenai Kang Deddy? harus akhirnya mengucapkan sesuatu. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM, King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya selesai, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke. Coba kita lihat ya apa yang saya ikuti apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya
pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu tuh. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu. Sehingga bisa dibantah retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu, dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu. Lalu gini aja deh. Ya puji dong Anies dong ya. Anies tuh lebih parah. Udahlah uangnya nggak keluar. Kang Deddy uangnya keluar. Lu mau ngomong apa? Gerung, lu mau ngomong apa? Kang Deddy itu uangnya keluar. Habis-habisan. Nah, sementara yang kau bela selama ini Anies. Kemarin dia dipuja-puja karena meresmikan. Hello. Udahlah ini itu bekas memang ada jebatannya. Udahlah Anies nggak nyumbang apa-apa. Mungkin nyumbang. Tapi sama kayak masyarakat lain. Itu udah hina banget. Lu ngapain nyuri panggung? Ya, udah nyuri panggung. Mengganti nama dari membenahi menjadi meresmikan. Udah lagi tuh, tahu apa kalian? Drama-dramanya. Tiba-tiba adalah yang memanggul hasil pertanian. Salaman sama Anies. Baru adalah anak-anak sekolah jalan tek salaman sama Anies. Itu baru dangkal. Orang pun paham ini mah drama doang ini. Drama dari Yaman ini sebenarnya. Nggak otentik ini. Kalau bicara otentik, Anies nggak pernah kayak gitu. Nah, Kang Deddy itu otentik. Nggak menjabat pun dia, emang itu yang dilakukan. Paham nggak Gerung? Paham nggak Gerung? Sama kayak Jokowi. Ya kau pikir Jokowi kesannya pencitraan, terserah kamu. Tapi memang untuk rakyat itu. Paham nggak kau Gerung? Paham nggak? Anies kau puja-puji, yang nggak bisa kerja apa-apa. Sementara orang yang bisa kerja dan uangnya habis-habisan, malah kau hina. Nggak, bagi aku nggak masalah. Aku penontonnya Jokowi. Nggak masalah kau bilang aku penontonnya Kang Deddy. Ya karena emang aku juga suka sama Kang Deddy. Emang kenapa? Emang kenapa? Dulu saya ngajar itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya.
Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Enggak. Itu pemikiran yang kesannya pandai, tapi itu tolol. Kenapa tolol? Hebat kali Bang Boy ini mah. Mengatain Rocky Gerung tolol. Emang tolol kau. Kenapa aku bilang gitu? Orang-orang nakal yang disebut Kang Deddy itu udah akut banget. Mereka itu udah gak bisa lagi untuk kau suruh ke perpustakaannya. Olah pikiranmu. Cekoki dengan buku-buku. Enggak. Tahap pertama, orang-orang seperti itu harus diajar dulu mentalnya. Karena mental pemberontak yang udah ada pada mereka. Omongan orang tua mereka abaikan, mereka lawan. Harus dibunuh dulu karakter pemberontak tersebut. Di mana? Di barak. Makanya Kang Deddy itu nggak pernah habis di barak udah dilepas ya. Enggak ada itu. Kang Deddy bilang habis sudah selesai di barak, maka akan dikasih beasiswa, dibayarkan. Kata kasarnya diangkat di anak asuh lah. Ya. Ini bukan anak-anak yang gimana-gimana secara pikiran. Masalahnya pikiran mereka itu siapapun mereka lawan. Orang tua mereka aja mereka lawan. Paham nggak? Kau mau nyuruh siapa supaya ngasih pemahaman kepada otak mereka? Selain tentara yang mereka takuti mungkin. Inilah kita miris banget. Ada orang-orang kesannya pandai, tapi nggak ngasih solusi apa-apa. Setibanya ada dari gubernur saya, Pramono Anung, kita tadi ke perpustakaan dan ke taman. Oh my God. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7, sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya Dan tololnya kau menyetujui orang-orang yang berjuang untuk ijazah palsu. Sementara kau tahu itu adalah manfaatnya buat Jokowi. Kan nggak sesuai kau Rocky Gerung. Sementara kau menolak segala citra yang dibuat oleh Jokowi. Sementara kau dukung mereka ini untuk mempermasalahkan ijazah Jokowi. Sementara kau tahu kalau UGM mengatakan itu asli, harusnya asli. Tapi kau paksa mereka, kau puji-puji mereka untuk mereka maju mengatakan ijazah Jokowi palsu. Dan ingat, kau juga berperan serta dong untuk menaikkan terus nama Jokowi karena kau juga dangkal. Ya, emang itulah otakmu Rocky Gerung, nggak lebih kok.
Kalau kau bilang Jokowi visinya lemah, ngomongnya tentang kerakyatan. Emang kau kira pembangunan Jokowi selama 10 tahun dari Sabang sampai Merauke yang akan dihubungkan dengan jalan tol itu bukan untuk rakyat? Emang kau kira BPJS yang mungkin keluargamu juga nikmatin, ya? Emang kau nggak tahu itu dari siapa? Dari Jokowi untuk rakyat. Apalagi? Mau aku sebut lagi, listrik, pembangunan waduk di mana-mana untuk pembangkit listrik yang maju. Itu siapa? Dan itu dari siapa? Jokowi. Mau aku sebut lagi yang lain. Inilah yang gobloknya mereka ya. IKN itu kenapa dipindah dari Jakarta ke Kalimantan? Ya berarti itulah untuk rakyat kecil, pemerataan terjadi. Kalau bagi Pak Jokowi udah anteng-anteng aja, dia udah di Jakarta aja, aman gue, nggak akan ada resikonya. Sekarang Jokowi itu mempertaruhkan banyak hal loh, bisanya gagal. Kalau gagal IKN, maka akan mangkrak seperti peninggalan SBY, Hambalang. Tapi Pak Jokowi tahu, dia harus menanggung itu semua demi sesuatu yang besar bagi negeri ini. Resiko tersebut dia ambil. Supaya apa? Supaya Kalimantan, Papua apalagi, Sulawesi apalagi, mereka terjamak oleh pembangunan. Itu yang kau nggak paham. Yang kau paham itu cuma Jokowi dan oligarki. Justru itulah poinnya. Bagaimana cara membangun negeri ini? Dengan APBN yang hanya sekitar 2.000 triliun. Itu pun mayoritas dari pajak negara yang hampir 80% pendapatannya dari pajak. Selebihnya Indonesia belum maju, belum bisa punya kemampuan untuk menghasilkan APBN dari sumber daya alam. Jokowi mengambil Freeport, Blok Mahakam, Petrol. Kok gak kau puji itu? Itu untuk rakyat, untuk masyarakat Indonesia. Kenapa gak kau puji itu? Makanya secara otak saya mengatakan Jokowi kok perlu 3 periode, 4 periode, 5 periode. Tapi hati saya mengatakan enggak Pak Jokowi. Bapak akan semakin dihujat. Yang kau kritik itu adalah presiden sebelumnya itu ngapain saja. Soeharto ngapain saja. Apalagi si Megachan. 2 tahun dia memerintah, Indosat dijual. 20 lepas. Apalagi SBY. Memang SBY kita puji dalam hal menjaga kestabilan ekonomi. Tapi apa legasinya dia dalam hal pembangunan? Kan nggak ada. Nggak ada kan? Sementara Jokowi yang begitu banyak perbuatan dia bagi negeri ini, kau hina sehina-hinanya. Makanya semoga lah Rocky Gerung ini mulutnya blunder ya. Nyerang pribadi secara personal, di penjara dia. Itu ya guys, ya. YLC, Karnilias, gila. Bermufakat jahat untuk menghancurkan seorang Gibran, dan sekarang pengen melemahkan Kang Deddy. Oh my god. Oh my god. Tapi aku yakin, di mana Rocky berdiri, nah, lihatlah siapa yang sedang menjadi lawannya Rocky. Nah, itulah pemenangnya nanti. Itulah yang menang. Kita akan terus kawal guys, kawal terus perjuangan kita. Bicara ini bersama Bang Boy. Thank you guys. Bye-bye.